Ya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini sudah tiba pada minggu yang kedua di bulan April. Tapi sebenarnya kalau melihat kita tidak ketemu physically begitu, sudah minggu keempat ya. Tetapi seperti yang saya sudah katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan saudara-saudara, apalagi minggu ini adalah minggu yang istimewa, dan oleh karenanya saya ingin mengucapkan dulu selamat Paskah untuk kita semua. Sesuatu kesempatan di mana kita bisa merayakan kemenangan, di mana Yesus telah dibangkitkan kembali, dan kita semua boleh bersama-sama menikmati kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita besar seperti apa yang tadi telah dinyanyikan oleh teman-teman kita dari JCL Worship. Sebelum saudara-saudara, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, saya mengundang saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, saudara yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan mungkin kalau dari situ ya, atau saudara yang ada di situ, yang ada di rumah-rumah. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, dan kita mau serahkan hati dan pikiran kita, supaya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita, dan kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Bapa kami yang dalam sorga, berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, seringkali tanpa kuasa daripada-Mu, apalagi pada saat sekarang di mana kami merayakan hari kemenangan, hari Paskah, di mana Engkau sendiri telah bangkit ya Tuhan Yesus dari kubur yang telah kosong itu ya Bapa. Mengucapkan syukur oleh karenanya Tuhan, mari berbicaralah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, supaya dengan demikian kami dapat benar-benar merasakan apa makna dari Paskah untuk kehidupan kami, khususnya di saat-saat seperti ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mari berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Kebangkitan Yesus Kristus itu selalu menarik untuk dibicarakan, dan memang selalu dibicarakan saudara-saudara, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sederhana saja bagi orang-orang percaya. Untuk orang-orang percaya seperti saudara dan saya, orang-orang Kristen, kita banyak memiliki informasi dari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan juga iman kita yang setiap kali kita rasakan pada waktu kita menerima kebaikan Tuhan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa itu mempertebal dan bahkan membuat kita lebih mengerti lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, yang mungkin kalau saya boleh katakan, saya lebih senang untuk mengatakan belum percaya saudara-saudara. Justru di saat mereka sedang mencari, semakin mereka mencari, saya percaya bahwa pada satu saat mereka akan mendapatkan banyak hal yang akhirnya membuat mereka juga akan membuka hati mereka. Kenapa saudara-saudara? Gini, bagi orang-orang yang pada waktu itu, saudara bisa bayangkan, kalau kita sekarang kita punya referensi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab saudara-saudara. Tetapi bagi mereka yang ada di sekitar Yerusalem, saya tidak tahu ada berapa banyak orang di sana. Mereka itu pelaku-pelaku dari kejadian ini sendiri. Kalau tidak secara langsung, mungkin secara tidak langsung saudara-saudara. Jadi ada murid-murid Yesus, ada para imam-imam di gereja atau di sinagog-sinagog saudara-saudara. Ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ada orang-orang yang mengasihi Yesus, ada orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, dan semua mereka itu membicarakan sesuatu tentang perikop ini, sesuatu tentang peristiwa ini, sesuatu yang kalau saudara mau katakan dalam satu kata episode, mungkin sesuatu episode saudara-saudara. Dan ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang berusaha untuk menutup-nutupi, ada yang berusaha untuk memberikan sesuatu yang benar, tetapi semuanya itu akhirnya menggambarkan bahwa memang kejadian itu ada. TKP-nya, kalau kita mau bicara dengan bahasa sekarang, tempat kejadian perkaranya ada saudara-saudara. Dan saya pada kesempatan pagi hari ini ingin mengajak saudara dan saya ke TKP yang namanya Emmaus.
Ini kurang lebih sekitar 7 mil dari Yerusalem, saudara-saudara. Kenapa saya mengambil tempat kejadian perkaranya ini? Karena di sana ada sesuatu fase di mana di dalam fase ini diceritakan beberapa episode dari mulai sebelum Yesus disalibkan, makam yang akhirnya terlihat kosong, saudara-saudara, sampai orang-orang yang ada di Emmaus ini bertemu dengan Yesus yang membawa perspektif yang begitu luas, yang akhirnya saudara dan saya akhirnya hanya bisa melihat bahwa itu adalah satu kebenaran yang memang dituliskan dengan begitu lengkap dan begitu tidak bisa mungkin dibantah, begitu saudara-saudara ya. Oleh karenanya saudara-saudara, saya ingin pada kesempatan hari ini, saudara dan saya pada saat kita merayakan hari Paskah yang luar biasa ini, saya ingin mengajak saudara-saudara membaca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakannya secara perlahan saja dengan mungkin intonasi yang bisa membawa kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, dan tentu nanti di layar saudara-saudara sekalian akan diberikan firman Tuhan itu dan kita bisa baca bersama-sama. Tetapi saya ingin mengundang saudara-saudara untuk membuka hati saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sekaligus saudara merenungkannya dan meminta Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Niscaya kita akan mendapatkan sesuatu perspektif yang luar biasa dari kebangkitan Yesus yang pada kesempatan saat ini merupakan satu kemenangan hari Paskah itu sendiri, saudara-saudara, yang kita rayakan bersama-sama. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara membuka dari firman Tuhan di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bagi saudara-saudara yang sudah menemukan, katakanlah amin. Ya saudara-saudara, saya akan bacakan. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Ya, dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Perikop dari firman Tuhan ini berjudul Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Tadi saya katakan TKP-nya, tempat kejadian perkaranya itu di Emmaus. Ayat 13 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, garis bawahi telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, saudara-saudara. Artinya mereka sedang bersedih di sini. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Garis bawah itu, saudara-saudara. Katanya kepadanya, apa itu? Kata Yesus kepadanya, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat, mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu
untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berkata seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan saudara. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian firman Tuhan. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, sengaja tadi saya membacakannya secara lengkap. Dan firman Tuhan ini melaporkan pandangan mata yang begitu lengkap ya saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan satu fase di mana di dalamnya ada beberapa episode dan itu begitu lengkap dan utuh. Tentunya saudara-saudara yang mendengarkan, membaca, memiliki di sana sini penekanan-penekanan yang menggugah hati saudara. Saya nggak tahu yang mana. Tetapi izinkan saya untuk mengambil atau memberitakan atau menggambarkan 3 butir, 3 poin yang begitu sangat menyentuh hati saya dan saya ingin sekali membagikan kepada saudara-saudara dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa sekali dan ini karena ini merupakan sesuatu informasi yang solid saudara-saudara. Yang pertama, peristiwa ini diketahui oleh semua orang di Yerusalem. Kalau tidak mau dikatakan sebagian besar. Mungkin kalau umpamanya dikatakan tadi semua orang di Yerusalem, saudara-saudara ya, dan sebagian kecil saja yang mungkin tidak mengetahui hal ini, sehingga Kleopas dan temannya, tadi saudara-saudara melihat, saya membaca lagi di sini, memberikan penekanan itu kepada Yesus pada waktu mereka belum mengenal atau belum sadar bahwa orang yang datang itu adalah Yesus, dan berkata-kata seperti ini, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak tahu peristiwa ini? Artinya dalam pandangan Kleopas, dalam pandangan temannya Kleopas dan bahkan mereka semua, mereka tentunya tahu mengenai hal ini saudara-saudara. Hampir mereka semua, ada yang pelaku, hanya yang melihat, hanya yang mendengar, tetapi hampir semua mereka itu tahu peristiwa ini adalah, kalau dalam bahasa sekarang itu saya mau katakan sesuatu rahasia umum. Artinya semua orang juga udah tahu begitu ya. Semua orang tahu hal mengenai hal ini. Bahkan kalau mau ditarik ke depan, agak maju ke depan, Rasul Paulus termasuk orang yang memberi kesaksian dan menceritakan kembali kepada jemaat-jemaatnya di Korintus, ya, dan menegaskan sesuatu yang menurut saya sesuatu luar biasa untuk menegaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilihat oleh banyak orang. Baik mereka yang mengalami, mereka yang hanya melihat, mereka yang menceritakan dan seterusnya, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara kali ini untuk melihat dari 1 Korintus 15 ayat 3-8, di mana Rasul Paulus memberitakan hal ini kepada jemaat di Korintus. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, dan saya menggarisbawahi hal itu, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Rasul Paulus terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekali lagi, dan saya garis bawahi di sini, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini adalah Simon, saudara-saudara, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan itu saya garis bawahi lagi, saudara-saudara. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku. Artinya kepada Rasul Paulus itu sendiri yang menuliskan firman Tuhan ini, atau menuliskan hal ini kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang tadi saya katakan, bahwa peristiwa ini diketahui oleh semua orang, ya, saudara-saudara. Bahkan tadi Paulus mengatakan dia menuliskan bukan saja orang-orang yang dituliskan, tetapi 500 orang sekaligus. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudaranya sekaligus. Jadi yang saya ingin katakan, saudara-saudara, sekali lagi, bahwa peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. Peristiwa ini dirasakan, ya, karena sebagai murid-muridnya pada waktu itu tentunya mereka kehilangan, begitu, saudara-saudara, ya. Lalu mereka sekarang melihat sesuatu yang luar biasa dari kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ini yang menarik juga. Menariknya kenapa, saudara-saudara, bahwa saat dua orang yang sebenarnya mereka mengenal Yesus secara dekat, Kleopas dan temannya, dan tadi saya katakan TKP-nya itu adalah di Emmaus, saudara-saudara. Pada waktu mereka bertemu berdua, lalu mereka membicarakan tentang Yesus, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Yesus, membicarakan mengenai kebenaran yang tentu pada waktu itu mereka hanya melihat dengan mata sendiri, saudara-saudara. Saat ini kita mengatakan sesuatu kebenaran, saudara-saudara. Maka catatannya adalah Yesus hadir. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengetahui, garis bawahi Yesus hadir, saudara-saudara. Yesus menampakkan diri pada waktu itu. Dan saya jadi teringat akan firman Tuhan di bagian kitab suci yang lain, yang mengatakan kehadiran Yesus ini, mengaminkan kehadiran Yesus ini, yang ditulis oleh Matius, saudara-saudara. Dan itu ditulis di dalam Matius 18 ayat 20. Yesus sendiri mengatakan apa? Yesus mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada waktu kita sekarang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi justru dengan kemenangan dari maut ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa pada waktu kita membutuhkan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, firman Tuhan mengatakan Yesus hadir. Sama seperti pada waktu Kleopas dan temannya sedang benar-benar memikirkan Yesus, membicarakan tentang Yesus, membicarakan tentang kebenaran, dan Yesus hadir, saudara-saudara. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita itu sangat signifikan, sangat kita butuhkan. Suami dan istri, ada Yesus di tengah-tengah, akan menjadi sesuatu yang indah. Benar ya, saudara-saudara. Keluarga, kalau umpamanya Yesus ada di tengah-tengah keluarga, pasti akan menjadi sesuatu yang berbeda, saudara-saudara, ya. Apalagi di dalam pertemanan kita bersama dengan teman-teman kita, ada kehadiran Yesus. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan encouragement, saat-saat seperti ini, saudara-saudara, sementara kita sedang bingung apa yang harus kita lakukan, 2-3 orang lalu kita memikirkan hal itu di dalam nama Yesus, maka dikatakan di situ Yesus hadir. Saya ingat satu firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan seperti ini, saudara. Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau seseorang dapat dikalahkan, gitu ya, saudara-saudara, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi Yesus itu seperti seolah-olah menjadi tali ketiga yang mengikat semua kita. Jadi kehadirannya itu
menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama tadi saya katakan apa saudara-saudara? Dengan peristiwa ini TKP-nya jelas, orang banyaknya ada di situ yang merasakan secara langsung atau tidak langsung. Lalu yang kedua, pada waktu orang bingung, orang membutuhkan kehadirannya, saudara-saudara, Yesus ada di sana. Yesus hadir di situ. Yang ketiga ini adalah bicara mengenai hati Yesus. Hati yang rendah hati, namun penuh kuasa, dan perkataannya dan perbuatannya itu terbukti. Kehadiran Yesus yang kita tahu di dalam hal ini pasti menjadi pemeran utama sebenarnya, saudara-saudara. Lalu dibicarakan oleh Kleopas bersama dengan temannya, dan dia menceritakan hal itu, saudara-saudara. Tidak membuat dia menjadi pongah. Dia pemeran utama, tidak membuat dia menjadi pongah, saudara-saudara. Tidak membuat dia menjadi, oh, kamu lagi bicara apa? Tadi kan seperti itu ya, kamu sedang membicarakan apa? Loh, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem ini yang tidak tahu mengenai Yesus dari Nazaret? Kalau umumnya saya Yesus dari Nazaret, atau mungkin saudara dari Yesus dari Nazaret, sementara semua orang sedang membicarakan, saudara langsung bilang mungkin, ini orangnya gitu, saudara-saudara ya. Tetapi di sini tidak, saudara-saudara. Yesus malah mempersilahkan seolah Kleopas itu menceritakan siapa itu Yesus. Ya, dia tidak menceritakan dirinya sendiri, tetapi membiarkan orang lain yang mengenal dia untuk menceritakan dia. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik ya saudara-saudara. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 24 ayat 19 tadi, ya, katanya kepada mereka, Yesus tanya nih pada waktu mereka cerita, apa itu? Apa itu cerita itu semua? Ya, lalu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, dalam perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara bayangkan, dia sudah begitu terkenal, saudara-saudara, dan dia tidak perlu memperkenalkan diri. Tetapi justru kesaksian yang ada, yang didapat oleh orang-orang pelaku atau orang-orang saksi mata, orang-orang yang ada di sana, menggambarkan siapa itu Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang dikatakan di sini, dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Dalam apa, saudara-saudara? Dalam perkataannya dan dalam perbuatannya. Dalam perkataannya, saudara-saudara. Pada waktu Yesus meminta agar angin topan badai berhenti, topan badai berhenti. Pada waktu Yesus mendoakan dan meminta Allah Bapa di sorga untuk memberikan berkat, maka roti dan ikan menjadi begitu banyak yang dapat dimakan oleh 5.000 orang. Pada waktu orang sakit dan dia memiliki belas kasihan, saudara-saudara, dia menyembuhkan. Pada waktu orang timpang berjalan. Pada waktu orang buta celip. Dan seterusnya. Pada waktu Lazarus meninggal atau mati, saudara-saudara, dia katakan, Lazarus, keluar, bangkitlah engkau, saudara-saudara. Ini yang dikatakan berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan. Lalu pada waktu kita sekarang sedang bersuka cita, dalam sukacita Paskah yang artinya kemenangan dari kematian ya saudara-saudara ya, mengalahkan maut. Ada 3 hal yang tadi kita telah bicarakan mengenai Yesus Kristus di hari Minggu Paskah ini, Minggu kemenangan, Minggu kebangkitan Yesus. Sungguh dapat memberikan kekuatan untuk kita semua, apalagi pada saat kita sekarang berada di dalam kondisi seperti ini. Kita mungkin sedang bertanya, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan saat-saat ini. Dunia bergejolak, orang mau dibilang orang kaya, orang miskin, saudara-saudara, semua tidak ada yang kebal gitu ya. Semuanya terpapar, saudara-saudara, sehingga semua orang bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Sementara pada waktu kebangkitan daripada Yesus ini, tadi kita bicarakan mengenai 3 hal tentang Yesus yang membuat Paskah kita kali ini menurut saya sesuatu yang istimewa, saudara-saudara. Kita tahu Yesus mati di kayu salib,
dimakamkan namun dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan itu merupakan kejadian yang terbukti dan nyata, dialami, diceritakan, dituliskan secara akurat oleh para murid-murid Yesus dan saksi mata, saudara-saudara. Dan hanya Dialah yang dapat mengalahkan maut, karena Dialah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Benar, saudara-saudara, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, tadi kita melihat bahwa Dia hadir pada waktu kita menyebutkan namanya dan kita ingin membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Dia, kebenaran-kebenarannya. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Yesus hadir. Lalu yang ketiga tadi kita berkata bahwa perkataannya, perbuatannya memiliki kuasa baik di hadapan Allah Bapa maupun di hadapan seluruh bangsa, saudara-saudara. Sesuatu kepastian yang luar biasa yang saudara dan saya bisa dapatkan pada kesempatan saat ini, pada waktu kita merayakan Paskah bersama-sama, justru dalam keadaan di mana tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan, tetapi kita memiliki sesuatu yang kali ini saudara bisa mengerti atau kita diingatkan kembali, khususnya saudara-saudara yang percaya bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib, dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang kita bisa andalkan. Ada satu cerita yang, ini satu kejadian true story, saudara-saudara, cerita sesungguhnya. Margaret Sangster Pippen di pertengahan tahun 90-an, dia adalah putri dari seorang jenderal di Inggris yang namanya W.E. Sangster. Nah, jenderal ini pada satu saat tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tenggorokannya menjadi kaku, seperti parau, dan lama-lama menjadi kaku, saudara-saudara. Dan kakinya mulai diseret. Dia bukan kena stroke, saudara-saudara, tetapi ada satu penyakit yang menurut dokter itu disebut bahwa atrofi otot progresif. Artinya lambat laun ototnya itu akan tidak bisa bekerja. Otot di dalam tenggorokannya tidak akan bisa bekerja, dan otot-otot kaki dan yang lain-lain tidak bisa akan bekerja. Dan pada waktu dia mengetahui hal ini, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Saudara-saudara, dia meskipun dia harus meninggalkan kejenderalannya dengan segala atributnya, tentunya dia menyeburkan diri ke dalam dunia pelayanan misi di rumah tangga, saudara-saudara. Untuk dia mengatakan seperti ini, penderitaan saya ini adalah penderitaan TK dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus lakukan. Gitu, saudara-saudara. Untuk saya lebih baik saya tidak menjadi jenderal, tetapi saya masih memiliki pasukan di mana saya bisa menulis sesuatu dan mengatakan sesuatu kepada mereka semua dengan tulisan tangan. Jadi dia tidak langsung down begitu ya, saudara-saudara. Kira-kira 1 minggu sebelum dia meninggal, dia menuliskan sesuatu kepada anaknya. Dia mengatakan seperti ini, adalah sangat buruk pada waktu bangun pagi di hari Paskah, saya tidak bisa meneriakan Yesus bangkit atau Dia bangkit. Tetapi lebih buruk lagi, karena dia bilang karena saya sakit dan saya tidak bisa bersuara. Tetapi lebih buruk lagi, kalau saya punya suara, tetapi saya tidak meneriakan Ia bangkit. Nah, saudara-saudara, saya pikir saudara dan saya, saudara-saudara yang sangat diberkati, kita orang-orang percaya, saudara-saudara, dan saudara-saudara bahkan di rumah, dimanapun saudara lihat kebaktian ini dan bersama-sama melakukan kebaktian ini dengan apa yang kita telah bicarakan dari kebangkitan Yesus. Ada banyak saksi mata, ada TKP-nya jelas, dan seterusnya. Firman Tuhan yang begitu jelas, saudara-saudara. Dengan kuasa Roh Kudus, saya sungguh sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya juga berharap saudara-saudara sekalian diberkati. Kita semua mendapatkan berkat yang sama, dan kita bisa mengucapkan selamat hari Paskah, meskipun mungkin tidak berjabat tangan, saudara-saudara, tetapi dengan hati dan muka yang bergembira. Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang mati tetapi hidup, menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan pada saat ini tengah menantikan kita, orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan Yesus. Kami berbicara banyak hal mengenai
dari mulai Jumat Agung Tuhan, kematian-Mu, tetapi pada saat ini kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesaksian yang telah begitu banyak dituliskan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang hidup. Hamba berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu ini menguatkan hati kami semua yang ada dimanapun kami mendengarkan atau melakukan kebaktian ini. Berkatilah kami yang ada di rumah-rumah saudara-saudara. Bapak, Ibu, anak, semuanya saudara akan diberkati. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman itu. Kami mengucapkan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat menebus kami. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama keluar. Puji nama Tuhan.